Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nal Adila dengan NPM AB 2023 10148 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Pupo Harisyo dengan NPM AB 2023 10168. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Bapak Dr. Bio Handoko MM. Dan di sini kita akan menyampaikan atau memaparkan hasil penelitian kita yang berjudul pengaruh kelengkapan produk terhadap minat beli konsumen di Naiso Pandeglang, yang akan disampaikan dipaparkan oleh Nala Adila. Bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya adalah makin pesatnya pertumbuhan retail di Indonesia disebabkan banyak faktor. Salah satunya adalah masyarakat yang membutuhkan tempat belanja yang praktis dan langsung terpenuhi kebutuhannya dalam satu tempat. Naiso Pandeglang sebagai retail kebutuhan sehari-hari memiliki kewajiban untuk selalu mengadakan barang. Namun, berdasarkan pengamatan awal, beberapa produk sering kosong dan dapat menurunkan minat beli konsumen. Minat beli sendiri dipengaruhi oleh kelengkapan produk dan persepsi konsumen sendiri. Jika barang minat beli tinggi, namun tidak sebaliknya, konsumen tidak membeli, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kelengkapan produk terhadap minat beli konsumen di Naiso Pandeglang. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, kelengkapan produk yang tersedia di Naiso Pandeglang belum sepenuhnya konsisten karena masih terdapat beberapa jenis produk tertentu yang mengalami kosongan stok. Kedua itu, ketidaklengkapan produk di Naiso Pandeglang diduga dapat mempengaruhi tingkat minat beli konsumen, mengingat konsumen cenderung lebih memilih toko retail yang mampu menyediakan produk secara lengkap dan konsisten. Yang ketiga ada tingkat minat beli konsumen di Naiso Pandeglang diduga dipengaruhi oleh ketidaklengkapan beberapa jenis produk tertentu, namun besarnya pengaruh tersebut belum diketahui secara pasti. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana tingkat kelengkapan produk yang tersedia di Naiso Pandeglang. Yang kedua ada bagaimana tingkat minat beli konsumen di Naiso Pandeglang. Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh kelengkapan produk terhadap minat beli konsumen di Naiso Pandeglang. Selanjutnya, tujuan penelitiannya yang pertama itu untuk mengetahui tingkat kelengkapan produk yang tersedia di Naiso Pandeglang. Terus yang kedua untuk mengetahui tingkat minat beli konsumen di Naiso Pandeglang. Yang ketiga itu untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kelengkapan produk terhadap minat beli konsumen Naiso di Pandeglang. Selanjutnya dipaparkan oleh Bu Harisyo. Selanjutnya adalah bab 2 tentang kelengkapan produk, yang teorinya kita mengambil dari teori Utami 2012 tentang kelengkapan produk adalah produk yang menyangkut kedalaman, luas, dan kualitas produk yang ditawarkan, juga ketersediaan produk tersebut setiap saat di toko. Menyediakan kelengkapan produk yang baik tidak hanya akan menarik minat tetapi dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja. Hal ini memungkinkan mereka menjadi pelanggan yang setia dan pada akhirnya dapat mencapai sasaran tujuan perusahaan. Selanjutnya ada kelengkapan produk. Yang pertama itu variasi produk, mencakup berbagai kategori barang yang tersedia di dalam toko atau departemen tertentu. Yang kedua, keberagaman produk. Keberagaman terdiri dari sejumlah SKU dalam satu kategori. Yang ketiga, ketersediaan produk. Ketersediaan produk didefinisikan sebagai persentase permintaan yang dapat dipenuhi sejumlah SKU. Selanjutnya yaitu pengertian minat beli, yang teorinya kita mengambil dari teori Kotler dan Killer 2009, yaitu minat beli adalah perilaku yang muncul sebagai reaksi terhadap suatu objek yang menunjukkan keinginan individu untuk melakukan pembelian. Selanjutnya dimensi minat beli, yang pertama itu perhatian. Dalam tahapan ini, masyarakat menyadari produk karena telah melihat atau mendengar tentang promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua adalah minat. Ketertarikan masyarakat muncul setelah mereka mendapatkan informasi lebih detail tentang perusahaan atau produk. Ketiga, kehendak. Masyarakat mulai meneliti, merenungkan, dan berdiskusi yang menyebabkan peningkatan keinginan dan hasrat untuk membeli produk tersebut. Keempat, tindakan. Dalam tahapan ini, masyarakat yang sudah melihat atau mendengar tentang promosi dan melewati tahapan keinginan benar-benar mewujudkan keinginannya untuk membeli produk. Terusnya di sini ada penelitian terdahulu. Di sini juga ada kerangka berpikir
Penjelasannya ada hipotesis penelitian. Yang H1 itu kelengkapan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen di Naiso Pandeglang. Dan untuk H0-nya, diduga kelengkapan produk tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen di Naiso Pandeglang. Untuk bab 3-nya, jenis dan pendekatan penelitian ini kami menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Populasi dan sampelnya berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka jumlah sampel di penelitian ini adalah 96 responden. Dan teknik pengumpulan datanya kita menggunakan 3 teknik. Yang pertama itu observasi. Kita melakukan observasi langsungnya yang berlokasi di pasar Pandeglang. Yang kedua, kita menggunakan angket atau kuesioner yang disebarkan melalui media sosial. Terakhir, kita melakukan wawancara kepada pelanggan yang sedang berbelanja di Naiso. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada waktu dan lokasi penelitian. Yang pertama, waktu penelitiannya. Yang pertama itu kita pengajuan judul pada September 2025. Terus yang kedua itu kita ada observasi awal pada bulan Oktober 2025. Setelahnya kita observasi selanjutnya itu pada bulan November 2025. Dan penyusunan bab 1 sampai bab 3 itu pada Desember 2005 sampai Januari 2025. Lokasi penelitiannya yang dipilih yaitu di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 33, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dengan kode pos 42211 Indonesia. Demikian pemaparan yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.